Halo sahabat Tax Prime, tentunya proses banding dan gugatan pajak sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Upaya hukum ini dapat ditempuh oleh wajib pajak tatkala menerima keputusan yang belum mencerminkan keadilan. Sebelum sahabat Tax Prime mengajukan permohonan banding atau gugatan, terdapat poin penting yang harus dipertimbangkan untuk menentukan upaya hukum apa yang akan diambil dalam menyelesaikan sengketa pajak antara proses banding atau gugatan. Wajib pajak juga perlu mengetahui dan memahami dengan baik ketentuan formal yang berlaku dalam pengajuan permohonan surat banding atau gugatan agar tidak terjadi penolakan dan mendapatkan hasil putusan yang diharapkan. Pada video ini, kita akan membahas mengenai banding dan gugatan bersama saya Firman Mutakin, Tax Manager Dispute and Litigation Division Tax Prime. Selamat menyaksikan. Pada materi saat ini, kami akan membagi kerangka acuan sebagai berikut. Pada outline ini, terlihat perbedaan ruang lingkup dan objek pengajuan permohonan banding dengan pengajuan permohonan gugatan. Syarat formal pengajuan banding, siapa saja pihak-pihaknya, bagaimana kelengkapan administrasinya, proses saat persidangan sampai akhirnya terdapat putusan. Pada prinsipnya, wajib pajak mengajukan banding karena tidak menyetujui atau menerima keputusan keberatan atas suatu ketetapan pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Banding diajukan oleh pemohon banding didasarkan karena dua hal, yaitu materi dan atau dasar pengenaan pajak yang digunakan DJP dalam menghitung penetapan adalah tidak benar. Menyambung dari pembahasan sebelumnya, jika wajib pajak menerima surat ketetapan pajak dari DJP, maka wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan. Jika keberatan itu ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak masih mempunyai upaya hukum selanjutnya, yaitu mengajukan banding ke pengadilan pajak. Singkatnya, banding merupakan upaya hukum lanjutan yang dapat ditempuh oleh wajib pajak ketika upaya keberatan wajib pajak ditolak atau diterima sebagian oleh DJP. Lalu apa saja nih yang menjadi objek pengajuan banding? Dalam hal ini, yang menjadi objek banding adalah surat keputusan keberatan, baik yang menolak maupun menerima sebagian permohonan keberatan wajib pajak. Jadi yang diajukan hanya keputusan dari DJP. Lalu pertanyaan lain, mengapa diajukan banding? Karena masih terdapat sengketa yang belum menemui titik temu antara wajib pajak dengan DJP, baik mengenai materi maupun dasar pengenaan pajak, sehingga diperlukan badan peradilan yang dapat memberikan keputusan yang adil dan tepat atas sengketa tersebut, yaitu pengadilan pajak. Berbeda dengan banding, istilah gugatan dalam Undang-Undang Perpajakan merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal yang dapat diajukan sebagai gugatan oleh wajib pajak atau penanggung pajak sebagaimana yang ditetapkan dalam UU Pengadilan Pajak yaitu 1. Atas pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau atas pengumuman lelang. 2. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam pasal 25 ayat 1 dan pasal 26 UU KUP, yaitu selain keputusan berupa surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT), surat ketetapan pajak nihil (SKPN), surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB), pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain, yang terakhir keputusan keberatan. Ketiga, keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 UU KUP yang berkaitan dengan surat tagihan pajak. Keempat,
keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 UU KUP yang berkaitan dengan surat tagihan pajak, yaitu pengurangan pembatalan surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 UU KUP yang tidak benar. Setelah mengetahui tentang ruang lingkup banding, hal selanjutnya yang perlu wajib sahabat tax frame perhatikan adalah terkait syarat formal pengajuan banding. Syarat formal pengajuan banding diatur dalam pasal 27 UU KUP. Pada tahap inilah perlu dipahami dengan baik oleh wajib pajak agar banding dapat diterima oleh pengadilan pajak. Karena banyak kasus akibat kurangnya pemahaman terkait syarat formal ini, maka majelis hakim nanti akan langsung melakukan sidang acara cepat dengan memutuskan bahwa sengketa yang diajukan tidak dapat diterima. Adapun ketentuan formal surat banding yang perlu diperhatikan sebagai berikut. 1. Banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebagaimana diatur pasal 27 ayat 3 disertai dengan alasan yang jelas. Kedua, satu surat banding untuk satu keputusan keberatan disertai dengan salinan keputusan yang dibanding. Ketiga, banding diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding. 4. Banding dapat diajukan oleh wajib pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukum. Berikut ini merupakan syarat formal pengajuan gugatan yang diatur dalam UU Pengadilan Pajak. 1. Gugatan dapat diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan disampaikan kepada pengadilan pajak. Kedua, gugatan diajukan dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak diterimanya keputusan pelaksanaan penagihan. Ketiga, gugatan juga dapat diajukan selain atas keputusan pelaksanaan penagihan atau terhadap keputusan selain gugatan dengan jangka waktu 30 hari terhitung saat tanggal diterimanya keputusan yang akan digugat. Jangka waktu yang ditetapkan tidak mengikat. Maka apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan ternyata tidak terpenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat, dapat diperpanjang jangka waktunya menjadi 14 hari terhitung sejak berakhir keadaan di luar kekuasaannya. Keempat, atas satu pelaksanaan penagihan atau satu keputusan dapat diajukan dengan satu surat gugatan. 5. Gugatan yang diajukan disertai dengan alasan-alasan yang jelas dengan mencantumkan tanggal diterima, pelaksanaan penagihan, atau keputusan yang akan digugat, serta melampirkan salinan dokumen yang akan digugat. Lalu siapa sajakah yang dapat mengajukan banding dan gugatan? Apakah sahabat tax frame termasuk dalam pihak yang dapat mengajukan banding atau gugatan untuk sengketa yang dialami? Mari simak pihak-pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengajukan dan menandatangani surat banding dan gugatan. 1. Permohonan banding atau gugatan dapat diajukan oleh pemohon banding atau penggugat, ahli waris, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya. Jika selama proses banding atau gugatan pemohon banding atau penggugat meninggal dunia, banding atau gugatan dapat dilanjutkan oleh ahli waris, kuasa hukum ahli waris, atau pengampunya dalam hal pemohon banding atau penggugat pailit. Ketiga, lebih lanjut, dalam hal permohonan banding atau penggugat merupakan penggabungan, peleburan, pemecahan atau pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan gugatan juga dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawabannya. Selain mempersiapkan argumentasi yang akan dituangkan dalam surat banding atau gugatan, pemohon banding atau penggugat harus mengetahui dokumen-dokumen yang menjadi dokumen formal dan dokumen pendukung yang dilampirkan dalam surat permohonannya. Hal tersebut agar surat banding dan gugatan yang diajukan memenuhi ketentuan formal dan dapat diterima dan ditindaklanjuti pengadilan pajak. Ketentuan dokumen formal dan pendukung surat banding
diatur dalam UU PP dan SE 08 tahun 2017. Berikut pemaparannya. Pengajuan surat banding atau surat gugatan dibuat sebanyak 2 rangkap, terdiri dari 1 rangkap asli dan 1 rangkap fotokopi. Surat banding dan gugatan diajukan dengan dilampirkan surat keputusan yang diajukan banding atau gugatan. Pada surat banding, keputusan yang dilampirin adalah 1. Surat ketetapan pajak, 2. Surat keberatan, 3. Surat keputusan keberatan. Keputusan yang dapat diajukan gugatan, 1. Surat keberatan atau surat lain yang digugat. Yang kedua, surat tagihan pajak untuk gugatan atas penolakan sanksi administrasi ataupun semua gugatan yang terkait dengan surat tagihan pajak. Ketiga, pelaksanaan penagihan, pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang dalam rangka penagihan pajak, atau keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak, atau pelaksana penagihan lainnya yang dapat diajukan gugatan ke pengadilan pajak, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan. Dokumen pendukung surat banding atau gugatan yaitu fotokopi akta pendirian perusahaan dalam hal pemohon berbadan hukum beserta perubahannya yang mencantumkan pengurus yang menandatangani surat banding, surat gugatan, surat keberatan, surat kuasa khusus, dan fakta integritas yang telah dimateraikan kemudian sebanyak 1 rangkap. Asli surat kuasa khusus yang telah dibubuhi materai dalam hal penandatanganan surat banding atau surat gugatan adalah orang yang diberikan kuasa beserta fotokopi surat kuasa khusus sebanyak 1 rangkap. Fotokopi kuasa hukum dalam hal ini dikuasakan kepada kuasa hukum sebanyak 1 rangkap. Surat banding atau surat gugatan juga disampaikan dalam bentuk soft copy dalam format Microsoft Word dan Portable Document Format atau PDF yang sesuai dengan asli surat banding atau asli surat gugatan yang disampaikan ke pengadilan pajak dalam bentuk hard copy. Soft copy surat atau dokumen tersebut disampaikan ke pengadilan pajak dalam USB atau flash disk sebanyak 1 buah untuk setiap surat banding atau surat gugatan yang diajukan. Setiap surat banding atau surat gugatan yang diajukan harus dilengkapi daftar isian surat banding atau gugatan. Terkait dengan pelunasan pajak yang akan diajukan sengketa, ada sedikit perbedaan antara pengajuan banding dan gugatan. Dalam pengajuan banding, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU KUP Junto UU HPP nomor 7 tahun 2021. Apa saja ketentuannya? 1. Jangka waktu pelunasan pajak atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding. Kedua, jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan putusan banding diterbitkan. Dalam hal banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 60% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan. Sedangkan dalam pengajuan gugatan, berlaku ketentuan sebagai Pasal 43 UU KUP. Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan pajak atau kewajiban pajak. Penggugat dapat mengajukan permohonan agar tindak lanjut pelaksana penagihan pajak ditunda selama pemeriksaan sengketa pajak sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan pajak. Permohonan ini dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya. Permohonan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika pelaksanaan penagihan pajak yang digugat itu dilaksanakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa
antara banding dan gugatan terdapat perbedaan utama, yaitu dalam pengajuan banding maka akan menunda penagihan pajak, sedangkan gugatan tidak menunda pelaksanaan penagihan pajak. Namun, penggugat dapat mengajukan permohonan putusan sela agar proses penagihan dihentikan selama proses pengadilan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana proses banding dan gugatan di pengadilan pajak. Perlu diketahui bahwa proses banding atau gugatan di pengadilan pajak dapat diselesaikan dengan menggunakan pemeriksaan acara biasa dan pemeriksaan dengan acara cepat. Proses sidang pemeriksaan acara biasa dilakukan terhadap surat permohonan yang telah memenuhi ketentuan formal, sehingga pemohon banding atau tergugat dapat menyampaikan argumentasinya baik dalam bentuk tulisan maupun lisan, serta menyerahkan bukti-bukti pendukung argumentasi di hadapan majelis hakim. Sedangkan untuk pemeriksaan acara cepat, persidangan ini dibuka dan diputus oleh majelis atau hakim tunggal terhadap surat permohonan banding atau gugatan yang tidak memenuhi ketentuan formal atau terkait masalah kompetensi absolut pengadilan, di mana sengketa yang diajukan oleh pemohon banding atau penggugat tidak termasuk wewenang dari pengadilan pajak. Contohnya adalah gugatan sikap arogansi pegawai DJP. Hal ini harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PETUN. Selanjutnya, sahabat TaxFrame dapat melihat skema atau alur pengajuan banding dan gugatan dalam pemeriksaan acara biasa. Artinya proses ini hanya akan dilakukan pada pemohon banding atau penggugat yang telah submit surat permohonan sesuai dengan ketentuan formal yang berlaku. Alur pertama, setelah surat banding atau surat gugatan disubmit, maka dalam waktu 14 hari, pemohon banding atau penggugat akan menerima tanda terima surat banding (TTSB) yang dikirimkan Pengadilan Pajak melalui pos. TTSB tersebut memuat nomor sengketa yang berfungsi sebagai nomor identitas selama bersengketa di Pengadilan Pajak. Nomor tersebut dapat digunakan untuk melakukan pengecekan status sengketa pada halaman web Pengadilan Pajak. Selanjutnya, Pengadilan Pajak meminta surat uraian banding atau SUB kepada terbanding atau surat tanggapan kepada tergugat dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal terima surat banding atau gugatan lengkap. Pengadilan Pajak juga akan membuat tembusan kepada pemohon banding atau penggugat. Selanjutnya, terbanding menyerahkan SUB kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim permintaan SUB. Sedangkan tergugat menyerahkan surat tanggapan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal dikirim surat tanggapan. Salinan SUB atau surat tanggapan oleh Pengadilan Pajak dikirimkan kepada pemohon banding atau penggugat dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima dengan permintaan surat bantahan. Setelah itu, maka pemohon banding atau penggugat dapat membuat surat bantahan atau tanggapan dalam jangka waktu 30 hari sejak salinan SUB atau surat tanggapan dari terbanding dikirimkan oleh Pengadilan Pajak. Meskipun terbanding dan pemohon banding atau penggugat dengan tergugat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana poin tadi yang di atas, Pengadilan Pajak tetap melanjutkan pemeriksaan banding dan sidang dilaksanakan maksimal 6 bulan setelah surat banding diterima Pengadilan Pajak atau 3 bulan setelah surat gugatan diterima Pengadilan Pajak. Setelah itu dilaksanakan sidang pemeriksaan dan akan dilaksanakan sidang pengucapan putusan. Lalu bagaimana dengan sidang pemeriksaan acara cepat? Pemeriksaan dengan acara cepat di Pengadilan Pajak merupakan proses pemeriksaan atau persidangan yang dilaksanakan oleh majelis atau hakim tunggal terhadap hal-hal berikut. 1. Sengketa yang pengajuan dan permohonan banding maupun gugatan tidak memenuhi ketentuan formal yang berlaku. Yang kedua, kesalahan tulis atau kesalahan hitung pada putusan Pengadilan Pajak. Ketiga, sengketa yang diajukan bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak. Sahabat TaxFrame sekalian, sampai pula kita pada pembahasan terkait pembuktian.
apa saja yang dapat dilakukan oleh pemohon banding atau penggugat di dalam persidangan. Pengadilan pajak menganut prinsip pembuktian bebas, sehingga majelis atau hakim tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain. Definisi pembuktian sendiri adalah penentuan eksistensi fakta-fakta yang relevan untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan akhir. Ketentuan terkait pembuktian diatur dalam Pasal 69 UU Pengadilan Pajak. Pasal 69 UU Pengadilan Pajak telah merinci pembuktian yang dapat dilakukan oleh pemohon banding ataupun penggugat. Di antaranya adalah surat atau tulisan. Surat atau tulisan dapat berupa akta otentik, akta di bawah tangan, surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkan pejabat yang berwenang, dan surat lainnya yang ada kaitannya dengan banding dan gugatan. Keterangan ahli. Menurut pasal 1/28 KUHP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Keterangan para saksi. Menurut pasal 1/27 KUHP, keterangan saksi adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya. Keterangan para pihak merupakan pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh majelis atau hakim tunggal. Pengetahuan hakim. Pengetahuan hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya. Melihat pada pengertian ini, maka pengetahuan hakim dapat juga diartikan sebagai apa yang dilihat, didengar, dan disaksikan oleh hakim di dalam persidangan. Misalnya, sikap, perilaku, emosional, tindakan para pihak dalam memutus perkara. Dalam pembuktian di pengadilan pajak, keadaan atau kondisi yang telah diketahui oleh umum tidak perlu lagi untuk dibuktikan. Keadaan yang dimaksud yakni seperti derajat akta otentik yang lebih tinggi di tingkatnya daripada akta di bawah tangan, KTP, SIM, atau paspor yang merupakan bukti identitas diri. Apabila proses yang dilakukan dalam persidangan dirasa sudah cukup, selanjutnya hakim majelis dan hakim tunggal akan menyusun putusan atas sengketa yang dipersidangkan. Putusan pengadilan pajak dilakukan berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim. Penjelasan putusan pengadilan pajak telah diatur dalam pasal 77 hingga pasal 84 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Putusan pengadilan pajak dapat berupa menolak, mengabulkan sebagian atau seluruhnya, menambah pajak yang harus dibayar, tidak dapat diterima, membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung, dan atau membatalkan. Terakhir dalam pemeriksaan dan pemutusan sengketa pajak, dikarenakan pengadilan pajak ini merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir, maka atas putusan pengadilan pajak tidak dapat diajukan gugatan ke peradilan umum, peradilan tata usaha negara, atau badan peradilan lain. Putusan pengadilan pajak yang telah diucap dalam sidang pengucapan, putusan pengadilan pajak yang harus dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterima putusan. Sahabat Tax Prime, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan mengenai banding dan gugatan ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaan Bapak dan Ibu melalui kolom komentar atau ajukan secara langsung melalui kontak pertanyaan pada webinar yang akan berlangsung pada bulan Juli mendatang. Jangan lewatkan rangkaian video materi selanjutnya hanya di Tax Prime YouTube channel. Terima kasih, sampai jumpa lagi.